Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Hari ini gue lagi ada di Plaza Subaru untuk ngambil mobil drift baru gue. Tapi sebelum itu, let's flashback ke awal cerita ini dimulai. So, setelah di 1GP Southeast Asia Round 1, gue tiba-tiba kepikiran untuk bangun mobil drift yang lebih proper untuk dipakai di 1GP Final Round yang akan diadakan di Indonesia. Dan setelah gue cobain beberapa mobil di simulator, di kehidupan nyata, cari-cari referensi di luar negeri, dan bikin foto di Instagram, ada satu mobil yang menarik perhatian gue, yaitu Subaru BRZ. Dari situ gue langsung nelpon Mas Mail dari Subaru Indonesia, bikin bahan presentasi, bikin desain livery, pitching ke Subaru Indonesia, dan turns out kita punya visi misi yang sama untuk industri drifting di Indonesia. So, kita langsung deal berkolaborasi, dan di hari yang sama gue langsung SPK Subaru BRZ 2024. Oke, mobilnya udah ada di sini, tapi karena kita udah di Plaza Subaru, nggak afdol kalau kita nggak nyobain es krim yang disediain di sini. Jadi di Plaza Subaru tuh ciri khasnya kita disediain es krim yang diimpor langsung dari Jepang. Ini gratis, enak banget. Favorit gue, nah ini. Nah, sambil makan es krim kita keliling-keliling dulu ya. Di sebelah kanan gue nih ada bengkel yang setiap bay-nya itu ada liftnya buat mendukung mesin boxer. Ada buat spuring juga dan balancing, jadi lengkap banget bengkelnya. So nanti Subaru BRZ gua bisa numpang ke bengkel di Plaza Subaru, menarik banget. Dan di sini juga banyak mobil-mobil display dari varian terbarunya Subaru. Pertama di sini ada Subaru WRX All-Wheel Drive. Di sini ada juga yang varian WRX Wagon dan ada Crosstrek yang kayaknya cocok banget untuk dipakai off-road karena mobil ini all-wheel drive juga. Last but not least, di sini ada Subaru satu-satunya dengan penggerak roda belakang, Subaru BRZ, tapi ini bukan punya gua, yang punya gua ada di sana. Oke, sekarang langsung aja kita reveal Subaru BRZ ini dengan Pak Ari. Halo, apa kabar, Pak? Apa kabar? Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Langsung aja kita buka nih, Pak. Siap. Boleh. Subaru BRZ. 3, 2, 1. Oke, ini dia mobil drift baru gua untuk tahun 2024, yaitu Subaru BRZ. Dan biar gampang, kita sebut aja mobil ini BR Zico. Cocok banget ya, BRZ Zico. Emang BRZ tuh Z-nya Zico? Nggak, bercanda. Dan gue sebenarnya udah pernah nge-review mobil ini di Plaza Subaru juga, di channel YouTube pribadi gue. Kalau kalian penasaran sama review lengkapnya, langsung nonton sini. Yang jelas, mobil ini kata kuncinya tuh seimbang. Karena Z-nya itu sebenarnya artinya Zenith. Zenith tuh puncak keseimbangan. BRZ, B-nya boxer, dan R-nya itu rear wheel drive. Nah, untuk spesifikasinya, dari bagian mesin ini 2,4 liter atau 2400 cc, mesin boxer. Emang semua Subaru BRZ baru dengan kode ZD8, mesinnya udah 2,4 liter. Dan ini jauh lebih reliable, lebih kuat lagi, lebih kencang, horsepower lebih tinggi juga dibanding sama generasi sebelumnya. Dan untuk transmisinya, kita dapat yang manual transmission. Langsung aja kita lihat ke dalam. Ini interiornya masih fresh banget ya, masih banyak plastik-plastikan. Tuh, ada shifter manualnya. Dan sekarang langsung aja kita ASMR buka. Alright, ini jok enak banget guys, bahannya Alcantara. Dan sepertinya rada sayang untuk kita jadiin mobil drift. Cuman purpose gua ngambil BRZ ini ya untuk jadiin drift. Nah, pasti kalian wondering kenapa sih gue milih Subaru BRZ untuk gue jadiin mobil drift di tahun ini. Karena alasan utama gue bisa dibilang mobil ini adalah mobil yang paling kompetitif untuk dipakai drifting. Terbukti dengan mobil ini menjadi champion di 1GP Japan tahun 2023 lalu. Dan selain itu, karena ini mobil baru ya, tahun 2021 dia launchingnya. Jadi secara looks ini jauh lebih modern dari Silvia gue sebelumnya. Kalau Silvia gue tuh tadinya kayak gini. Mobil drift baru gue kayak gini, ya kelihatan kan siapa yang lebih modern. Dan alasan terakhir gue, Subaru BRZ ini partsnya lengkap. Mulai dari kaki-kaki, mesin, interior, segalanya aftermarketnya udah banyak. Di Jepang tuh udah di mana-mana bisa dibeli. Dan karena itulah gue memilih Subaru BRZ ini, karena modifikasinya gampang. Nah, modifikasinya ntar gue bakal jelasin setelah kita nyobain ngedrift pakai ini mobil. Karena abis kita tanda tangan dan lain-lain, mobilnya mau langsung gue bawa ke J99, langsung kita pakai drifting.
Jiko, Halo Mas. apa kabar? Baik. Akhirnya ya, Thank you ya. Nih. setelah diskusi panjang lebar. Opportunity yang luar biasa. Iya. Opportunity luar biasa juga buat Subaru karena pas banget tahun ini dengan DNA Subaru yang sudah bertahun-tahun di motorsport, kayaknya tahun ini tahun yang paling pas untuk Subaru Indonesia juga join di motorsport Di drifting. dan melalui drifting. Yes. Tahun lalu runner up. Yes. Hopefully benar sekali. tahun ini dengan mobil drift baru Semoga Ziko bisa champion di 1GP. Nah, Yeah. itu dia. Apalagi ada di 1GP ya Yes. yang diselenggarakan di Indonesia. Benar sekali. Dan gue tahu IDS juga sponsornya sekarang Subaru kan? Iya, Indonesia Drift Series kita juga support karena memang perkembangan industrinya kayaknya ke arah yang positif. Oke. Jadi cabang olahraga ini kita support industrinya, kita support juga atletnya yang berprestasi. Semoga gue bisa menjaga amanahnya. Oh, Mas. siap. Siap-siap aja nih mobilnya bakal gue obrak-abrik. Itu dia. Ini baru banget nih mobil Karena- baru langsung. Langsung. Nggak, ini mau pakai drifting dulu, cobain dulu. Oh gitu. Di J99. Oke, Mana ya? habis itu Habis itu baru kita obrak-abrik. oh jadi cuma sehari doang umurnya Iya, nih ya sehari. dalam kondisi kayak gini nih ya. Yes. Iya, kayak kita harus mengabadikan kondisi standar. Ini kuncinya udah disiapkan sama Wih, tim mantap. Plaza Subaru. Kayaknya ini akan jadi kunci yang standarnya sebentar doang ya. Ya, sehari doang paling dipakai. Sehari doang. Habis itu langsung jadi mobil kompetisi kelas pro. Yoi. Nah, Luar sekarang biasa. aku coba dulu ya mobil yang drift, Mas. Yes, langsung Mau ikut? dicoba. Yuk, boleh. Let's go. Sini ya berarti ya. Yoi. Oke. Oke, kita udah OTW ke J99. Langsung kita gas. Beda banget sama Dipo ya. Dipo pakai mobil baru disayang-sayang. Gue langsung gua gas dan bahkan mau gue pakai drifting. Dan mungkin ini adalah pertama dan terakhir kalinya gue bawa mobil ini dalam kondisi standar karena abis ini mobil bakal kita modifikasi secara total. Dan ini bukan first impression pertama gue juga bawa BRZ. Gue udah beberapa kali bawa BRZ karena gue udah pernah nge-review mobil ini juga. Dan yang gue suka dari mobil ini karena ini mobilnya udah modern ya, semuanya serba canggih. Layarnya udah lebih besar dari generasi sebelumnya, ada Apple CarPlay, desainnya juga udah lebih modern di bagian interior. Handlingnya pun juga udah lebih di-upgrade, lebih napak ke mobil, center of gravity-nya lebih low, jadi lebih stabil. Dan karena mesinnya ini 400 cc lebih besar dari generasi sebelumnya, jadi tenaganya juga jauh lebih oke. Walaupun kalau untuk dipakai drifting kompetisi gitu ya, tenaga mesinnya masih kurang cukup, makanya mau kita modif. Oke, kita udah sampai di J99 Max Drift Circuit dan langsung aja kita cobain drifting pakai BRZ baru ini. Tapi sebelumnya kita harus pakai sarung tangan balap dulu biar lebih safety. Let's go. Lumayan enak mobilnya, sasisnya proper buat dipakai drifting. Cuman angle-nya aja kurang gede. Tenaganya cukup banget. Tuh, gue udah bisa ngedrift full track pakai ini mobil. Asapnya lumayan banyak juga. Wah. Ini pokoknya fun to drive banget. Kalau kalian punya Subaru BRZ, standar aja tuh udah bisa dipakai ngedrift. Tinggal matiin traction control sama siapin beberapa set ban karena ini pasti cepat habisnya. Gue jadi ketagihan sih. Sumpah, seru banget ini mobil. Tapi bakal lebih seru lagi karena kita bakal bikin mobil ini lebih proper. Besok tuh gue langsung mulai ngerjain semua modifikasinya. Tapi sekarang kita enjoy dulu aja. Terakhir kali ngedrift dalam kondisi standaran gini. Kita coba lagi ya.
Oke, kita udah selesai test drift pakai Subaru BRZ ini, dan ini mobil enak banget untuk dipakai ngedrift. Cuman sayangnya angle-nya belum gede karena ini kan masih standar, dan mesinnya sebenarnya cukup buat ngedrift iseng-isengan. Tapi karena kita mau kompetisi pakai ini mobil, jadi harus kita upgrade mesinnya. Dan by the way, tadi gua baru aja lihat odometernya. Odometernya tuh baru 30 kilo, dan kayaknya 10 kilonya itu gua pakai ngedrift. Gitulah, kalau gue baru punya mobil, kita harus memaksimalkan, kita harus have fun dengan mobilnya. Biar kita makin have fun lagi, langsung aja kita bawa ke garasi, kita modif, dan gue akan jelasin apa aja yang akan dimodif di garasi drift. Nah, untuk modifikasinya akan kita lakukan secara keseluruhan, mulai dari eksterior, interior, kaki-kaki, hingga mesin, dengan mengusung 4 hal ini. Ini adalah menjadi goals gue dalam modifikasi mobil ini. Yang pertama adalah weight reduction, yang kedua itu reliability, yang ketiga competitiveness, dan yang keempat estetik. Dan 4 hal itulah yang menjadi acuan utama dalam modifikasinya. Nah, kalau bicara estetik, biar mobilnya makin keren lagi nih, biar makin drift lagi, kita akan ganti body kit full pakai Pandem yang dipakai sama Kawabata, Dajiro Sierra, dan banyak drifter lain yang menggunakan body kit Pandem. Kayak cocok banget untuk dipakai drift. Jadi gue dan Subaru memutuskan untuk pakai body kit itu di mobil ini. Mulai dari bumper depan, fender, side skirt, bumper belakang, hingga ke wingnya ntar bakal pakai Pandem. Abis itu, karena konsep kita adalah weight reduction, kap mesin akan kita ganti pakai karbon dari MCI Carbon. Begitu juga dengan bagian pintu. Pintu ini lumayan berat. Jadi kata Dipo sih ini bagian yang paling berat dari keseluruhan body. Karena kan Dipo pakai 86, jadi kurang lebih sama lah ya berat-beratnya. Makanya gue mau ganti juga pakai karbon dari MCI Carbon. Dan bagian bagasi. Bagasi juga mau kita ganti pakai karbon. Dan biar makin enteng lagi, karena kan ntar kita pakai body kit Rocket Bunny. Jadi sasis belakang nih, sebagian besar akan kita potong menyesuaikan sama body kitnya. Jadi biar enteng dan biar kalau ada crash di belakang nih, sasis tuh nggak kena. Nah, untuk bagian kaca belakang juga akan kita modifikasi, kita belah seperti biasa untuk masukin angin ke radiator. Karena nanti radiator kita pindahin ke belakang, kita bikin tangki bensin yang lebih proper juga, custom, dan pokoknya setupnya jadi kayak mobil drift. Segala parts yang buat bikin enteng depan, kita pindahin ke belakang, biar seimbang juga antara depan dan belakang. Nah, kita lanjut bahas kaki-kaki. Untuk kaki-kaki, semuanya akan kita ganti, mulai dari angle kitnya serta arm-armnya, knuckle kita pakai Wisefab kayak punya Dipo. Yang version 2, beloknya bisa lebih patah. Habis itu untuk coilover kita akan pakai DG5 kayak di mobil gua. Rem kita akan pakai ESX. Velg kita pakai, ada deh, kalian tunggu aja, velgnya lumayan surprise juga, salah satu velg yang favorit gua. Dan begitu juga untuk setup kaki-kaki bagian belakang, semuanya sama, kita pakai kaki-kaki Wisefab, pakai DG5, pokoknya itu setup kombinasi yang paling pas untuk dipakai drifting. Lanjut bahas bagian interior, karena ini lumayan banyak juga yang dimodifikasi di sini. Pertama kita pasti harus pakai roll bar 6 titik. Jadi nanti bagian plafon, bagian pilar A ini plastik-plastiknya akan kita copot untuk kita pasang roll bar. Tapi karena kita mengusung konsep estetik, gue mau bikin sebisa mungkin ada beberapa parts OEM yang kita tetap pasang. Kayak bagian dashboard nih, gue mau tetap stay kayak gini. Paling bagian AC aja yang kita copot, sama bagian entertainment. Nanti entertainmentnya kita lepas, tapi ntar kita bikin rapi buat tempat untuk tombol-tombol ntar di sini. Dan bagian bawah juga akan kita, kalau bisa masih kita pakai nih konsol tengahnya. Walaupun ntar rem tangan hidrolik bisa kita bikin estetik harusnya. Dan walaupun ntar gearbox saya ganti pun juga posisinya ntar akan berubah, masih bisa kita bikin estetik kalau kita waktunya pas. Kalau ntar ternyata modifikasinya buru-buru banget, ya paling perlahan akan kita bikin rapi. Tapi yang jelas untuk bagian interior akan kita bikin kayak mobil balap banget. Nanti bagian door trimnya kita ganti karbon, pakai bucket seat warna biru biar menyesuaikan warna bodinya. Oh iya, bodinya kan sekarang putih. Ntar kalau udah jadi gue mau repaint jadi warna hero-nya Subaru, yaitu World Rally Blue. Jadi biru luarnya, dalamnya pun juga ada sentuhan biru. Ntar kita juga pasangin harness. Lagi pokoknya semua hal yang mendukung untuk jadiin mobil ini mobil drift akan kita lakuin di bagian interior. Oke, terakhir gue mau bahas bagian mesin. Jadi sebenarnya ini mesin powerful banget untuk kita pakai drifting. Tapi karena kita mau peruntukan mobil ini untuk jadi mobil di 1GP,
So, kita akan ganti mesinnya pakai mesin yang biasa dipakai drifting. Mesinnya apa? Masih rahasia, masih dibangun juga mesinnya. Kalian tunggu aja di episode-episode selanjutnya. Dan project ini bakal banyak banget episode-nya karena gue pengen semua hal yang dimodif di mobil ini kita kontenin, kita bikin semua penjelasannya. Tapi saat video ini di syuting, barang-barang yang tadi gue sebutin tuh kayak Wisevap, Rocket Bunny masih on the way dari luar negeri sampai ke Indonesia, masih OTW. So yang bisa kita lakukan sekarang adalah bongkar semua parts yang ada di interior, yang ada di mesin, kita bikin sasisnya utuh, habis itu langsung kita pasang roll bar. Tapi sebelum kita bongkar-bongkar, gue mau ngucapin terima kasih banyak untuk para sponsor dari semua project ini, terutama dari Subaru Indonesia yang udah memberikan gue opportunity untuk membuat sebuah mobil drift baru yang biasanya kita selama ini ngedrift pakai mobil-mobil tahun 2000-an bahkan tahun 90-an. Sekarang kita ngedrift pakai mobil tahun 2024. Ini sebuah opportunity yang luar biasa. Dan gue juga mau ngucapin thank you dari para sponsor-sponsor yang support mobil ini. Wisevap, Motul, Goodfix, dan segala brand yang nggak gue bisa sebutin satu persatu. Ntar sponsornya bakal nempel-nempel semua, kalian lihat aja. Dan terakhir, thank you juga buat para subscriber. Tanpa kalian, Garasi Drift subscribernya nggak bisa sebanyak ini. Dan kalau Garasi Drift subscribernya nggak sebanyak ini, gue mungkin nggak bisa dapat opportunity yang sebesar ini. So, thank you so much untuk kalian semua. Sekarang langsung aja kita bongkar mobil ini. Nah, kamu sabar ya. Hari ini kita baru ngambil, langsung dipakai ngedrift. Pas OTW ke garasi kita hujan-hujanan, sampai garasi langsung kita bongkar. Let's go.